Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwatil iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang mungkin ini adalah doa yang Allah ijabah yang kita lantunkan mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita mengulang-ulang doa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita memaksimalkan ibadah kita di bulan ini, agar kita benar-benar mohon ampun kepada Allah, sehingga nanti ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kita adalah hamba-hamba yang Allah ampuni dosanya, dan Allah catat kita sebagai hamba-hambanya yang mendapat derajat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatil iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kultum pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah untuk mengharapkan ampunan Allah, dan bersegeralah untuk mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ramadan yang merupakan madrasah tarbiyah. Di bulan ini kita belajar bagaimana sesungguhnya untuk menjadi sebaik-baik hamba Allah. Dan Allah memerintahkan kita ketika datang bulan Ramadan, maka bersegeralah untuk meraih ampunan Allah. Bersegeralah untuk mengharapkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukankah tujuan akhir dari puasa itu adalah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Maka sesungguhnya ketika kita bersegera untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampunkan kita, dan Allah pasti akan mengelompokkan kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah di bulan Ramadan membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya untuk hambanya, tidakkah kita mengambil kesempatan ini untuk betul-betul mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan iman dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hakikat kita berada di bulan Ramadan adalah Allah hendak membersihkan segala dosa, segala kemaksiatan yang kita lakukan di 11 bulan yang telah berlalu. Maka kita ambil kesempatan di bulan Ramadan ini adalah untuk betul-betul mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kita adalah hamba-hamba yang Allah ampuni dosanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Ramadan adalah bulan yang kita harapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 5 pelajaran hidup yang bisa kita ambil ketika kita memasuki bulan Ramadan. Pertama adalah disiplin. Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin. Sesuatu telah Allah tetapkan waktunya, mulai dari kita bangun sahur, berbuka, sehingga ketika waktu-waktu ini sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan time schedule yang telah Allah berikan, insya Allah pasti Ramadan ini akan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin. Allah atur waktu sholat subuh, sholat sunnah duha,
zuhur, asar, maghrib, isya, qiyamul lail kita. Semuanya itu adalah bagaimana Allah menetapkan agar manusia hidup dalam keteraturan, agar manusia menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin, yang tahu betul bagaimana menghargai waktu. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Ramadan ini adalah sesungguhnya Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang disiplin. Yang kedua, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah self-control. Bagaimana ketika kita merasakan lapar, bagaimana ketika kita merasakan haus, bagaimana hendaknya kita mengontrol rasa amarah yang ada pada diri kita. Semua itu tidak lain kita dapatkan kecuali kita betul-betul memaknai bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan tarbiyah untuk diri kita. Bulan yang akan mendidik kita bagaimana kita memanajemen emosi kita, bagaimana kita memanajemen diri kita, sehingga self-control yang bisa kita harapkan, yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini betul-betul kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang memiliki empati. Ketika kita lapar, ketika kita haus, padahal kita punya uang untuk membeli makanan, namun kita tidak dibolehkan untuk makan, untuk minum. Itu yang seharusnya muncul pada diri kita ketika kita berada di bulan-bulan di luar Ramadan. Ketika ada saudara kita yang mungkin kekurangan, tidak memiliki uang untuk membeli makanan, tidak memiliki uang untuk membeli minuman, maka yang bisa kita harapkan adalah kita betul-betul memaknai bahwa ada rasa empati yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Yang keempat adalah gratitude. Di bulan Ramadan inilah kita menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sekecil nikmat itu hendaknya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka nikmat Allah yang kecil ini yang harus kita syukuri agar Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Yang kelima adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini adalah mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan, giving. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk setiap apapun yang kita berikan, untuk setiap apapun yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Ketika kita memberikan makan orang yang berpuasa, maka Allah berikan balasan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan makan. Lalu kita dibiasakan untuk bersedekah. Lalu kita dibiasakan untuk memberikan infak, apapun yang kita mampu kita berikan, sehingga yang menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa terbiasa untuk memberi. Dengan demikian, semoga Ramadan ini betul-betul menjadikan kita pribadi yang memiliki empati dan simpati. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Afwan minkum, sesungguhnya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan merupakan kelemahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.